Oke, ada yang masih ingat hak-hak sipil dan politik itu contohnya apa ya? HAM generasi pertama, ada yang masih ingat nggak? Kita kan udah mempelajari bahwa yang namanya HAM itu ada setidaknya 3 generasi. Generasi pertama bicara tentang hak sipil dan politik, generasi kedua ekonomi, sosial dan budaya, sedangkan generasi ketiga itu bicara tentang solidaritas terkait dengan lingkungan, pembangunan, gitu ya. Ya, ada yang masih ingat contohnya? Kalau hak atas pendidikan, pekerjaan itu bagian dari hak sipil dan politik bukan? Sepemahaman kalian. Oke, jadi sederhananya teman-teman, kalau hak sipil dan politik itu, ini kita bicara tentang hak-hak yang melekat di dalam tubuh manusia. Khususnya kalau kita bicara sipil itu artinya ini yang berkaitan dengan semua manusia gitu ya. Di situ kita bicara tentang hak untuk hidup, misalnya hak untuk berpikir, beragama, berpendapat, pokoknya yang menyangkut dengan ketubuhan manusia gitu ya. Sedangkan kalau politik itu dia sifatnya lebih aktif di dalam penyelenggaraan tata politik. Jadi maksudnya manusia itu kan dia kerap kali bersifat komunal entah dalam tata politik apapun ya. Misalnya sekarang kita dalam konteks bernegara, itu kan kita berorganisasi. Artinya ada pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, di situ bahwa masyarakat itu berhak untuk ikut serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai legislator ataupun adjudikator gitu sebagai hakim. Itu kita bicara politik ya. Kalau politik ini juga memang diberikan kepada semua manusia sih. Hanya saja kan ada persyaratan-persyaratan atau kualifikasi ya. Tentu kita tidak bisa membayangkan bahwa anak kecil misalnya punya hak politik gitu. Jadi biasanya kalau politik itu lebih kepada sipil yang ingin berpartisipasi di dalam pemerintahan. Kira-kira gambarannya gitu ya. Contoh konkretnya adalah hak untuk nyoblos misalnya, ikutan pemilu, itu bagian dari hak politik kalian. Ini ada ilustrasi perbandingan mengenai perbedaan antara hak sipil dan politik dengan HAM generasi kedua, yaitu hak ekonomi sosial budaya. Kita bisa perhatikan sifat pertama yang kemudian dikenakan terhadap hak sipol adalah dia kerap disebut sebagai hak negatif. Hak negatif maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa tadi ya, oleh karena hak sipol ini melekat di dalam tubuh diri manusia, maka perwujudannya dia itu hanya meminta negara untuk diam. Contoh, kebebasan berekspresi, di mana kalian misalnya berhak untuk melakukan aksi demonstrasi, itu berarti negara harus diam. Makanya disebut negatif. Begitupun dengan kebebasan berpikir, beragama, hak untuk hidup, artinya negara itu cukup diam. Ini apa ya? Antinomi atau perbedaan yang kerap dibuat sama beberapa sarjana hukum HAM yang tradisional. Walaupun nanti kita akan berikan catatan bahwa
keterangan ini ada benarnya, ada kelirunya. Sebaliknya, hak ekonomi, sosial, dan budaya kita golongkan sebagai hak positif karena persis untuk mewujudkannya kita justru perlu negara. Contoh, hak atas pekerjaan. Pekerjaan itu bukan sesuatu yang melekat pada tubuh kita, melainkan kita ingin meminta kepada negara untuk menyediakan misalnya lapangan pekerjaan, gitu ya. Begitu pula hak atas pendidikan misalnya, itu bukan sesuatu yang melekat pada tubuh manusia sehingga manusia minta ke negara, individu minta ke negara, tolong dong sediakan. Oleh karena itu maka sifatnya positif. Positif dalam arti negara harus bertindak aktif, gitu ya. Jadi negatif dan positif ini maksudnya adalah tindakan negaranya di dalam mewujudkan hak sipil dan politik maupun hak ekosop. Kemudian perbedaan kedua yang kerap dilekatkan atau kerap diperbandingkan adalah bahwa hak sipil dan politik ini adalah hak yang mesti dipenuhi atau dicapai dengan segera. Sedangkan hak ekosop itu dapat dicapai secara bertahap. Nanti kita akan melihat ya bahwa memang di dalam instrumen ICCPR dan ICSCR itu yang mengatur kedua rezim ini itu dia punya penekanan yang berbeda mengenai kewajiban negara. Maksudnya kalau yang ekosop ini yang sebelah kanan dia itu memang ada istilah progressive realization yang artinya pemenuhan secara bertahap. Jadi misalnya tadi ya, misalnya kita bicara tentang hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan. Itu kan tadi pertama dia bukan sesuatu yang melekat pada tubuh manusia. Di sisi lain kita ingin meminta kepada negara. Negara ketika ingin menyediakan itu semua, itu kan butuh sumber daya untuk bikin lapangan pekerjaan, untuk ngasih pendidikan gratis misalnya, itu mereka butuh anggaran. Anggaran dari mana? Dari pendapatan negara gitu ya. Oleh karena itu maka tadi di dalam rezim hak ekosop itu dikenal pemenuhan secara bertahap. Hak atas perumahan, pekerjaan, pendidikan, itu semua adalah HAM yang dapat dipenuhi sekali lagi secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang ada gitu. Lain halnya dengan hak sipol, sipil dan politik. Oleh karena dia melekat di dalam tubuh manusia, maka asumsinya nggak butuh sumber daya. Negara cukup diam dan karenanya dapat dicapai dengan segera. Ya kan? Ya tadi misalnya aksi demonstrasi, ada masyarakat ingin berdemo di depan gedung sate. Ya kan itu nggak butuh sumber daya dari negara ya, dalam arti ya udah tinggal biarin aja gitu. Lain halnya dengan hak atas pendidikan, pekerjaan itu butuh anggaran. Itu yang kedua. Berikutnya, pembedaan yang kerap diperbandingkan juga adalah mengenai bahwa hak sipol ini dia dapat diajukan ke pengadilan, artinya sifatnya justisiable. Ini begini, kalau hak ekosop itu kan dia bertahap, sifatnya progresif. Kalau dia sifatnya progresif atau bertahap, maka tentu kita bisa membayangkan pelanggaran atasnya itu menjadi makin kabur ya. Maksudnya gini, kita misalnya berkesimpulan pemerintah melanggar HAM karena nggak menyediakan pendidikan gratis sampai perguruan tinggi misalnya. Pemerintah akan menyangkal sumber daya kami belum memadai sampai perguruan tinggi. Oleh karena belum memadai, maka ya kami berhak untuk memenuhi secara bertahap.
Karena berhak memenuhi secara bertahap, maka tidak melanggar HAM. Karena tidak melanggar HAM, maka nggak dapat diajukan ke, ngerti ya logikanya ya? Lain halnya dengan hak sipol, karena nggak butuh sumber daya, dapat dicapai dengan segera, maka kalau nggak dicapai, itu dapat diajukan ke pengadilan atas pelanggarannya. Tetapi tentu saja ini adalah gagasan konseptual yang mana bergantung kepada rezim hukum ya. Minggu lalu kita sudah menyaksikan bahwa pelanggaran HAM itu sangat tergantung apa ya, kepada institusi yang ada. Maksudnya kalau di Uni Eropa misalnya itu udah establish pengadilannya. Tapi kalau di ASEAN, di Afrika itu kan masih sulit ya, aduan-aduan yang sifatnya individual. Termasuk di Indonesia kita masih sangat bergantung kepada pengadilan biasa. Kalau pelanggaran HAM berat barulah bisa menciptakan pengadilan ad hoc mengenai hak asasi manusia ya. Tapi secara konseptual gitu ya, ada perbandingan demikian. Ini sudah diterangkan tadi, tidak bergantung pada sumber daya. Sisi lain bergantung pada sumber daya. Kemudian dikatakan bahwa hak sipol ini nggak ideologis. Nggak ideologis itu maksudnya tadi ya, bahwa seolah-olah ini kita bicara tentang manusia aja, terlepas dari pandangan politiknya apa segala macam, yang mana mereka itu berhak atas kebebasan. Sedangkan ideologis yang ekosop itu artinya adalah ini sebetulnya kita bicara tentang gagasan pemerataan yang walaupun ya tentu saja saya kira dua-duanya ideologis ya sebenarnya. Nggak ada HAM yang tidak ideologis, dalam arti setiap hak asasi manusia itu mengandung satu nilai atau value itu pasti berangkat dari satu corak pemikiran filsafat politik. Seperti yang pernah saya sampaikan, sipol itu identik dengan individualisme atau liberalisme sebagai satu gagasan ya. Ekosop itu identik dengan sosialisme. Sipol bicara tentang kebebasan, ekosop bicara tentang kesetaraan. Tadi sipol bicara tentang hak untuk hidup, berekspresi, beragama, berpikir. Itu kan kebebasan. Tiap orang mungkin beda pemikirannya, keyakinannya. Tapi kalau ekosop bicara tentang kesetaraan, akses terhadap pekerjaan, rumah, ekonomi, itu kan biar kita setara ya. Karena setiap orang titik berangkatnya, privilege-nya berbeda kan. Tetapi ini menurut saya ini ada yang keliru. Yang benar tuh ini. Kita bisa lihat ya bahwa ada kesamaannya. Pertama, kenapa saya simpulkan dia positif dan negatif? Ya karena kalian jangan lupa kewajiban negara dalam HAM itu apa aja? Masih ingat? Melindungi, Oke, ada 3 ya. Menghormati artinya negara nggak boleh secara langsung melanggar HAM. Jadi dia bersifat negatif. Melindungi, negara harus aktif untuk mencegah agar tidak ada pihak lain atau pihak ketiga melanggar HAM. Karena itu negara bertindak secara positif atau aktif. Kemudian memenuhi artinya adalah negara memfasilitasi, mengalokasikan anggaran dan kebijakan agar HAM itu dipenuhi secara penuh. Contohnya, dalam konteks ekosop, misalnya dulu wajib belajar cuma 9 tahun, gratis tuh. Sekarang udah 12 tahun. Nah nanti semakin tumbuhnya sumber daya, naik lagi tuh. Maka
dua-duanya juga butuh ada tindakan positif dan negatif lah. Jadi sekali lagi itu tadi yang tadi itu buat pegangan gampangannya gitu ya. Cuma begitu kita lihat secara rinci, kalian sebagai orang hukum yang akan menganalisis berdasarkan norma, maka faktanya ya begini. Ada dimensi positif dan negatif dari negara. Pemenuhannya, nah ini yang kedua ya, kita perhatikan. Pertama saya ingin katakan, ini sebenarnya di pertemuan nanti setelah UTS ya, tentang ekosop. Jadi di dalam hak ekosop itu, memang kita mengenal konsep progressive realization, atau artinya pemenuhan yang bertahap sesuai dengan sumber daya. Tetapi ada juga hal-hal yang mesti dicapai dengan segera. Ibaratnya syarat minimum, ya. Jadi nggak seluruhnya itu ibaratnya sangat bergantung pada sumber daya, nggak juga. Ada hal-hal yang dapat dicapai dengan segera. Sebaliknya, di dalam hak sipil dan politik, ada pemenuhannya secara segera, itu prinsipnya, tapi ada juga hal-hal yang dapat dipenuhi secara bertahap. Contoh gini ya teman-teman, kemarin kita sudah diskusi mengenai peristiwa pembunuhan misalnya. Kalau pembunuhan itu pelanggaran HAM kan? Hah? Gimana argumennya apa coba? Kemarin kan kita udah ngeliat ada pelanggaran HAM dalam arti luas. Oke, dalam arti luas, oke lah ya. Tapi kan dalam arti paling sempit banget, kalau pembunuhannya tidak dilakukan oleh negara, kalau negara tidak memberikan impunitas, artinya menghukum pelaku, ya bukan, ya kan? Rasionalisasinya begini, ya karena negara nggak bisa memantau atau apa ya ibaratnya, mengantisipasi 100% agar tidak terjadi pembunuhan misalnya. Per sekarang negara belum mampu. Tetapi tentu kita bisa membayangkan, dan ini saya kira sudah mulai diterapkan di beberapa negara-negara di Uni Eropa ya, di mana eh, teknologi surveillance atau intel gitu ya, atau CCTV itu udah sangat canggih sehingga sebelum terjadi pembunuhan, polisi udah datang tuh. Kebayang ya? Tentu per hari ini kita belum sampai sana Indonesia, tapi kalau sudah sampai sana, atau bahkan Indonesia dianjurkan sampai sana, sehingga pemenuhannya ada yang bertahap juga. Artinya gini, saya ingin katakan, kalau seandainya teknologi Indonesia udah secanggih itu, bisa mendeteksi adanya peristiwa calon peristiwa pembunuhan, tapi Indonesia membiarkan, nah itu pelanggaran HAM. Itu ya, cara pikirnya begitu. Jadi di dalam hak sipol ada juga yang bertahap. Memang kalau untuk yang ketiga, justisiabilitasnya, kalau hak sipol itu semuanya dapat diajukan ke pengadilan mengenai setiap pelanggarannya. Tapi kalau yang ekosop memang hanya sebagian. Dan itu sebabnya banyak sekali komentator yang mengatakan bahwa ekosop ini kayak anak tiri gitu, kayak anak kedua atau yang di nomor dua kan. Tapi nanti kita akan melihat kenapa begini ya. Kenapa dia itu nggak sama kayak Sipol. Nah, kenapa nggak sama kayak Sipol sebenarnya sangat bergantung pada poin keempat. Sekali lagi, kalau hak sipil dan politik memang relatif sedikit bergantung pada SDA-nya. Tadi kita bicara tentang demonstrasi, tentu saja
ada sumber daya yang dikerahkan. Ada misalnya Pol PP untuk mengamankan gitu ya, manakala terjadi chaos. Itu kan sumber daya juga ya, sekurang-kurangnya manusia lah. Manusia membutuhkan alam dalam arti bertahan hidup gitu kan ya. Jadi butuh sumber daya, butuh peralatan. Tapi tentu saja itu berbeda dengan hak ekosop yang sangat bergantung pada sumber daya. Nah, jadi teman-teman, dulu itu nanti kita akan lihat perdebatannya bahwa karena si ekosop ini sangat bergantung pada sumber daya, dia itu sempat dianggap bukan sebagai hak asasi manusia. Karena apa? Ya tadi ya, bahwa HAM itu kan sesuatu yang katanya melekat. Tapi kok kita harus demand gitu. Maka ya beberapa kalangan menilai bahwa itu bukan human rights. Dan inilah landasan filosofis atau filsafat politik yang melandasi kedua generasi HAM ini. Oke, ini ya sepintas perbandingan mengenai hak sipil dan ekosop. Kita akan fokus sebenarnya membahas tentang hak sipil dan politik. Ya, ini sebenarnya paparan mengenai hak ekosop ya. Jadi walaupun kita bisa gunakan juga untuk membaca atau memahami hak sipil dan politik. Sekali lagi bahwa hak sipil dan politik itu adalah HAM yang bicara tentang kebebasan manusia, dan itu berasal dari konsep mengenai liberalisme, yang mana itu tumbuh subur atau peristiwa bersejarahnya ada di Revolusi Prancis, Revolusi Amerika, dan di Inggris ya. Intinya ketiga peristiwa besar itu tuh ingin menentang keabsolutan kekuasaan raja. Jadi kita bisa bayangkan yang berkepentingan pada saat itu adalah orang-orang yang ibaratnya kelas menengah, yang kerap disebut sebagai borjuis, orang yang kelas menengah yang kebutuhan dasarnya udah terpenuhi dan cuma minta setara secara politik gitu ya, dan sipil. Lain halnya dengan sosialisme yang bicara tentang kebutuhan dasar, pangan, rumah, kerjaan, dan lain sebagainya. Kalau hak sipol itu karena dia liberal, maka yang memperjuangkannya itu adalah negara-negara dunia ke-1 seperti Eropa dan Amerika Serikat. Kalau hak ekosop karena dia sangat kental dengan gagasan sosialisme, maka ini diusungnya oleh negara seperti Rusia, dulu Soviet, Cina gitu ya, Vietnam dan lain sebagainya. Jadi kalian kalau kalian mengikuti sejarah politik khususnya mengenai era Perang Dingin, maka itulah yang melatari perkembangan kedua generasi HAM ini. Jadi yang namanya HAM sekali lagi sangat dipengaruhi oleh paradigma ya, cara pandang. Oke, itu kira-kira simplifikasi atas paradigma yang melatar belakangi kedua generasi HAM ini. Tetapi sekali lagi di dalam hukum hak asasi manusia, semua karakteristik HAM itu dianggap sama dalam arti dia tidak bisa dibagi, saling bergantung, universal. Ini pernah saya sampaikan di pertemuan awal ya. Kalau orang nggak bisa bekerja, maka dia nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan, maka dia nggak bisa hidup. Nah itu kan udah menyangkut 3 HAM ya, entah sipil maupun ekosop. Jadi dia sebetulnya semenjak hak asasi manusia itu dinormatifkan di dalam instrumen hukum dan HAM, maka sebetulnya kita udah nggak memilah lagi 2 generasi HAM.
kita udah nganggap keduanya sama sebagai norma hukum. Dan kemudian inilah tadi ya beberapa kewajiban negara yang melekat baik di dalam konteks generasi pertama maupun generasi kedua, sehingga karenanya kedua-duanya punya dimensi positif dan negatif gitu. Silakan mau nanya. Negara bisa apa? Begini, tentu saja kalau yang dimaksud pelanggar nggak boleh ya, karena persis kewajiban negara itu adalah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Menghormati, melindungi, memenuhi ini artinya nggak boleh melanggar HAM. Tetapi sebagaimana pernah disampaikan di pertemuan sebelumnya, walaupun kita secara online ya, itu kita mengenal konsep yang namanya penangguhan, derogasi, dan pembatasan. Dalam konteks penangguhan atau pembatasan, maka ada kewajiban negara yang tidak dilakukan oleh negara, tetapi ada landasan atau alasan kenapa negara melakukan hal itu. Pertama, alasannya adalah ada unsur legalitas, artinya pembatasan itu didasarkan pada peraturan perundang-undangan, ya. Jadi artinya negara ngebatasin HAM itu misalnya ketika PSBB lah contohnya gampangnya ya, COVID nih, kalian kan awalnya boleh bebas kemana aja, tiba-tiba negara misalnya ngebatasin ruang gerak kalian. Pertama pakai undang-undang, itu ada. Kedua ada justifikasi atau legitimasi bahwa ini darurat kesehatan publik. Jadi demi menjaga kesehatan semua orang, kesehatan apa itu ruang kebebasan individu itu dibatasi. Ketiga adalah mengenai proporsionalitas. Apakah pembatasan itu proporsional atau tidak? Jadi mungkin kembali lagi yang dimaksud lebih kepada penangguhan atau pembatasan kali ya. Karena kalau melanggar tentu saja kewajiban negara itu justru nggak boleh melanggar kan gitu. Bilangnya begitu. Itu pun dalam konteks pembatasan atau penangguhan pun ibaratnya gini. Negara itu bukan melanggar karena kewajibannya itu lagi ditangguhkan. Jadi nggak lagi ditiadakan dulu. Sementara kewajibannya ditiadakan. Maka kalau kewajibannya ditiadakan ya nggak ada yang dilanggar kan gitu. Konteks COVID, merebak, pandemi, gitu kan. Kewajiban negara awalnya ngebebasin kalian bepergian. Tiba-tiba karena pandemi ada darurat, maka kewajiban negara untuk membebaskan kalian itu ditangguhkan. Kalau kewajibannya ditangguhkan, maka dia yang nggak punya kewajiban. Kalau nggak punya kewajiban, nggak mungkin punya tanggung jawab. Kalau nggak punya tanggung jawab, nggak mungkin salah gitu kira-kira. Gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini kewajiban negara ini menarik nih teman-teman. Saya minta coba bantu bacakan, saudara. Yang ini nih, paragraf yang kiri. Dan negara dalam konvenan ini berusaha untuk mengambil hal-hal baik secara individu maupun melalui bantuan dan kerjasama hadir di negara pengambilan dalam konteks teknis menggunakan sumber daya yang tersedia secara maksimal dengan tujuan untuk mencapai penurunan secara bertahap hal-hal yang diakui dalam konvenan ini sebagai cara yang dicapai termasuk khususnya dengan melakukan upaya-upaya. Sip, makasih. Ini terbalik ya. Ini maksudnya yang kiri ini yang kanan tuh. Si Ecosop. Kalau CCPR itu kan sipol ya. Ini paragraf tentang kewajiban negara di dalam ICSDR atau Ecosop. Dia bilang, kita perhatikan yang terutama yang dihitamkan ya. Setiap negara pihak itu artinya kan negara yang udah meratifikasi ya. Meratifikasi mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional. Dalam hal ini mengenai hak asasi manusia. Dikatakan berusaha mengambil langkah-langkah entah secara individual maupun kerjasama gitu ya, untuk menggunakan sumber daya yang tersedia. Perhatikan, menggunakan sumber daya yang ada
secara maksimal. Nah kan kata tersedia ini sangat bergantung pada fakta ya. Artinya kita bisa membayangkan sumber daya yang tersedia di Indonesia sama di Inggris bisa jadi beda. Sama di Malaysia bisa jadi beda. Maka pemenuhannya pun bisa beda gitu. Tapi dikatakan harus menggunakan SDA yang tersedia secara maksimal, usahain semaksimal mungkin gitu. Untuk mencapai pemenuhan secara bertahap. Ini bahasa konvensinya ya, bahasa perjanjian internasionalnya. Seperti ini. Dengan berbagai cara yang memadai. Nah, inilah bukti bagaimana sebenarnya ECOSOC dengan SIPOL berbeda. Mari kita saksikan coba yang ini ya, yang SIPOL. Ada yang mau bacakan? Saudara coba yang lucu. Setiap negara pihak pada ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam konvensi ini bagi semua individu yang berada di wilayah dan di bawah jurisdiksinya. Setiap negara pihak akan memastikan bahwa siapapun yang hak atau kebebasannya dilanggar akan mendapatkan pendidikan yang efektif. Oke, terima kasih ya. Pertama, mari kita saksikan istilah menghormati dan menjamin. Pertama tentu saya akan katakan bahwa tidak ada satupun di sini yang mengatakan mengenai menghormati, melindungi, memenuhi ya. Itu sebagaimana pernah saya sampaikan itu suatu konsep doktrinal sebetulnya yang dirumuskan oleh para ahli untuk mempermudah. Tapi kita perhatikan terutama kata menjamin ya. Kalau menjamin itu berbasis pada proses atau berbasis pada hasil? Tapi enggak, saya jamin kamu lulus, misalnya. Hasil ya. Kalau ini kan saya penuhi secara bertahap gitu. Ya. Jadi logikanya gitu. Dia bilang menjamin. Kalau jaminan itu kan fix gitu ya. Nah, itu sebabnya ini yang saya katakan tadi sebagai kalau yang simpel itu dia justisiable, semuanya bisa dapat diajukan ke pengadilan kalau ada yang dilanggar. Dan persis itulah bunyi pasal 23. Ya. Ini judulnya belum diganti. Ini maksudnya pengaturan sorry. Ya, ini pengaturan hak sipol ya judulnya. Jadi kalau kalian ingin membaca mengenai di mana sebetulnya hak sipol itu berada, maka ada dua rezim hukum, rezim HI sama rezim hukum nasional. Kalau hukum nasional itu kita bisa lihat dari konstitusi, kemudian undang-undang HAM, dan Indonesia sudah meratifikasi hak-hak sipil dan politik atau hak sipol melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Jadi udah lama ya kita ratifikasi. Waduh, sebentar baterainya habis. Oke, kita lanjut lagi ya. Dulu itu teman-teman sebelum adanya hak sipol dan hak ECOSOC, semuanya itu diatur di dalam yang namanya Universal Declaration of Human Rights, atau kita biasanya nerjemahinnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Itu dibuat tahun 1948. Isinya itu masih memadukan antara sipol dan ECOSOC. Kalau kita ingin melihat di mana hak sipol, maka dia diatur di dalam
kecuali pasal 22 sampai 27. 22 sampai 27 itu bicara tentang ekosop. Jadi selebihnya bicara tentang hak sipol. Kita akan lihat satu-satu ya. Kita akan melihat macam-macam hak sipil dan politik dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ini kebaca nggak ya? Coba dibantu dibaca satu-satu deh. Tadi yang belum siapa? Saudara ya? Pasal 1. Semua orang dilahirkan berbeda dan mempunyai kabar dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya berjauh satu sama lain dalam persaudaraan. Oke. Pasal satunya. Lanjut. Sok. Pasal 2, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun. Seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, atau unsur kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kehidupan lain. Oke. Tahan dulu ya. Ini yang pertama kita tadi bicara tentang kesamaan manusia. Demikian pula pasal 2 itu non-diskriminasi ya. Mau agamanya apa, rasnya apa. Sama dulu, ingat sekali lagi, sejarah manusia itu, peradaban manusia, kita pernah berada di era di mana manusia itu diperbudak ya. Ada golongan tertentu diperbudak karena dianggap derajatnya di bawah. Oke, jadi ini apa ya, yang mengemansipasikan gitu ya, memerdekakan. Berikutnya pasal 3. Artinya, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Oke. Orang itu hak, ini bicara hak untuk hidup ya. Jadi memang em, hak di dalam HAM itu kadang-kadang dia kalimat gini ya, dia nggak nyebutin hak untuk makan misalnya, hak untuk minum enggak gitu. Bahkan nggak nyebut hak untuk hidup doang gitu kan. Dan ini kenapa tadi kita katakan secara prinsip HAM itu dia indivisible. Berikutnya pasal 4. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang. Nah, ini udah larangnya perbudakan, jual beli manusia dilarang. Dulu mah ya biasa aja kan, boleh-boleh aja. Bahkan kita mungkin sering mendengar di dalam peradaban sejarah Islam misalnya, ya dewasa itu belum melarang. Sekalipun sudah banyak dibatasin ya di dalam oleh tradisi Islam itu banyaklah kemajuan-kemajuan yang kemudian menghargai budak di saat itu ya. Berikutnya pasal 5 ya. Silakan tolong dibacakan ini. Pasal 5. Pasal 5, tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara berbeda, diperlakukan hukum secara negatif. Oke, larangan atas penyiksaan. Kemudian pasal 6. Pasal 6, setiap orang berhak atas perlakuan di depan hukum sebagai pribadi pada setiap ibadah. Oke, ini konsep equality before the law ya. Dulu juga sama karena setiap manusia itu derajatnya nggak sama, maka ada yang dianggap nggak punya hak di hadapan hukum. Ada loh gitu. Termasuk budak-budak itu nggak punya hak ya. Tapi begitu ada pasal 6 ini, semua manusia sama, perbudakan dilarang, maka semuanya diakui di hadapan hukum. Ini hal-hal yang kita apa ya? Karena kalian lahir di era sekarang, maka ini kan hal yang taken for granted ya. Maksudnya ya udah memang jelas dengan sendirinya, tapi maksud saya adalah ini tuh norma historis. Dulunya sekali lagi kita pernah ada di era manusia itu menindas satu sama lain. Kita beruntung, kita punya privilege untuk tidak mengalami itu semua. Ya antara lain mungkin karena ini juga ya terbantu oleh adanya norma ini. Kalau nggak ada ya nggak tahu ya. Berikutnya pasal 7. Pasal 7, semua orang sama di depan
hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Oke, ini kadang-kadang dia memang apa ya, redundan, sekalipun kalau kita perhatikan yang tadi bicara rekognisi pengakuan di hadapan hukum, yang ini persamaan di hadapan hukum ya, diakui kemudian dianggap sama. Ini banyak ya teman-teman, kalau kita lihat satu-satu nih, gitu kan. Ini tadi hanya percontohan saja. Ini silakan kalian baca ya masing-masing biar kenal dulu lah sama hak sipol itu apa aja. Ini pasal berikutnya. Pokoknya kalau pasal 22 sampai 27 itu bicara ekosop, selebihnya berarti kan sipol. Kalau di Duham ya, ini silahkan dibaca. Intinya, kalau kita coba klasifikasi secara sederhana, maka hak sipil dan politik itu mencangkup hak berikut ini. Pertama, hak untuk hidup. Kedua, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Ketiga, hak untuk bebas dari perbudakan dan kerja paksa. Keempat, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Kelima, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah tempat. Keenam, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berikutnya, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama, bebas berpendapat, berekspresi, bebas berkumpul dan berserikat, serta turut dalam pemerintahan atau berpolitik. Bisa juga kita tambahkan hak untuk berkeluarga. Satu lagi ya. Saya ingin memperlihatkan, misalnya hak untuk hidup ini waktu itu kita pernah diskusi tentang boleh nggak sih di dalam HAM itu memberikan hukuman mati ya? Karena tentu saja persepsi kita akan melihat konsep hak untuk hidup di satu sisi dan hak hukuman mati di sisi lain sebagai sesuatu yang kontradiktif. Tetapi mari kita perhatikan bunyi pasal 6. Silakan dilanjut lagi, tadi yang belum siapa? Sok. Bacain pasal 6 ayat 1. Coba saudara, udah? Yang belakang mati. Oh. Oke, perhatikan. Katanya gini, manusia punya hak untuk hidup, satu. Ini dilindungi sama undang-undang. Tapi kemudian dia bilang, tidak seorang pun boleh dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Pertanyaannya gini, boleh nggak kalau dirampas tapi nggak sewenang-wenang? Nggak tahu ya, bingung ya. Dia cuma melarang, oh nggak boleh kalau dirampas sewenang-wenang. Tapi kalau dirampas tidak sewenang-wenang, norma ini nggak bilang apapun. Dia abstain lah ya. Tapi tentu tadi ada yang kita bisa berkesimpulan, kalau nggak sewenang-wenang boleh berarti. Itu masuk akal juga. Itu sebabnya kita lihat di pasal berikutnya. Selanjutnya silakan yang kedua, pasal 6 ayat 2 maksudnya. Oke, ini kita saksikan bahwa konsep hak untuk hidup di dalam ICCPR bahkan tidak absolut ya. Dia
ternyata masih membuka ruang bagi hukuman mati. Hanya saja hukuman mati itu ada syaratnya, dia bilang harus untuk kejahatan paling serius, harus ada asas legalitas gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi dia katakan di negara yang belum menghapus hukuman mati. Artinya nanti kita akan melihat di dalam protokol tambahan negara itu dikasih pilihan mau menghapus hukuman mati atau enggak. Tapi itu tergantung pada kehendak negara ya. Ya ini silakan dibaca ya selanjutnya nanti mengenai syarat-syarat berikutnya terkait hak untuk hidup. Di mana spiritnya sih si ICCPR ini ingin sedapat mungkin menghapuskan hukuman mati. Makanya di ayat keempat misalnya dia cenderung ngasih ruang untuk pemberian amnesti misalnya atau abolition ya. Orang yang dihukum mati itu kan bisa meminta amnesti ke presiden untuk diampuni sehingga tidak jadi hukuman mati gitu ya. Oke, ini ya jelas ya. Masih ada berapa menit lagi? Setengah jam lagi ya. Eh, kalau hak bebas dari penyiksaan dan perbudakan ini saya kira jelas ya. Kemudian, sorry, ini kebebasan dan keamanan pribadi, artinya orang itu nggak boleh ditangkap sewenang-wenang. Yang pada dasarnya saya kira ini bicara tentang hukum acara pidana sih. Bagaimana mekanisme prosedur penangkapan, gitu ya, pemeriksaan. Yang mana ini tuh meneguhkan lagi tentang hukum acara pidana. Ini pasal 10, pasal ya 12, kemudian hak atas kebebasan bergerak dan berpindah tempat dalam pasal 13, pasal 14 bicara tentang pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Demikian juga dengan pasal 15 masih bicara tentang pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. 15, 16 dan 17. Ini hal-hal yang menjadi apa ya, ciri pembeda negara hukum modern. Kalian mesti membayangkan sekali lagi konteks kemunculan HAM ini adalah dulu yang namanya hukum acara itu sewenang-wenang gimana penguasa gitu ya. Barulah di era modern aturannya itu relatif sama. Kemudian pasal 18 bicara tentang kebebasan berpikir. Ini satu paket ya sebenarnya, mikir, berkeyakinan, bebas mikir jadi bebas yakin, termasuk juga beragama, karena beragama hasil dari pemikiran dan keyakinan kan gitu ya. Ini satu paket sebetulnya. Tetapi coba kita perhatikan ya, ini sebenarnya teman-teman di balik pasal 18 ayat 1 sampai 4 ini yang panjang begini, ini sebenarnya dia bicara dua hal inti. Pertama adalah mengenai forum internum atau wilayah internal kepala manusia, di mana setiap kita semua punya kebebasan tadi, bebas meyakini apapun. Tetapi kita perhatikan ayat 3. Kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan itu dapat dibatasi.
Artinya yang ketiga ini kita bicara tentang forum eksternum. Wilayah manifestasi ekspresi di ruang publik. Ya contoh kegiatan-kegiatan keagamaan gitu ya. Itu kan boleh jadi bisa dibatasi ya kalau terlalu masif untuk perizinan dan lain sebagainya. Tapi kalau di wilayah keyakinan di kepalanya itu nggak mungkin dibatasi. Bukan hanya nggak boleh, nggak mungkin juga sih. Gimana maksudnya pembatasan itu? Tentu kita bisa membayangkan ada akses tertentu, internet dibatasi misalnya. Tapi kan pikiran kita tetap terpelana ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Ya walaupun sekarang di Indonesia masih ada juga sih yang bakar-bakar buku gitu ya. Saya lihat kemarin buku terlarang gitu. Aduh, maksudnya gimana ya? Mau dibakarin juga tetap aja dicari di internet kok gitu. Oke, itu ya contoh konsep kebebasan beragama berkeyakinan. Nah, minggu depan kita akan ngebahas ini nih, agak lebih detail lagi, berpendapat dan berekspresi. Kemudian ini hak untuk berkumpul dan berserikat. Berikutnya hak untuk berkeluarga. Dan yang terakhir adalah hak untuk turut serta dalam pemerintahan atau politik ya. Terakhir, ini slide terakhir. Jadi teman-teman, ICCPR itu tadi udah kita lihat, kita udah lihat sepintas lah ya mengenai isinya. Tetapi ada dua protokol. Protokol ini maksudnya sama ya, masih perjanjian juga, cuma istilahnya beda. Yang ini protokol, yang tadi kovenan. Cuma kalau esensinya itu sama-sama perjanjian internasional. Artinya negara itu punya kebebasan untuk meratifikasi atau tidak. Nah, ada dua protokol tambahan. Protokol tambahan pertama ini intinya kalau Indonesia meratifikasi, maka setiap pelanggaran ICCPR di Indonesia itu bisa diaduin ke Komite HAM. Jadi misalkan ada kalian nih haknya ada yang terlanggar, maka kita bisa mengadukan ke Komite HAM. Sayangnya Indonesia belum meratifikasi protokol tambahan 1. Kemudian yang kedua, protokol tambahan 2, kalau negara meratifikasi, maka negara tersebut menghapus hukuman mati. Sesuatu yang sebenarnya diharapkan oleh rezim hukum hak asasi manusia ini. Maksudnya kalau kita beneran komit terhadap HAM, maka harusnya semuanya diratifikasi. Protokol tambahan 2, penghapusan akan hukuman mati. Di Indonesia, sekali lagi, ini belum dihapuskan. Silakan ada pertanyaan nggak sebelum saya menutup dan di absen?